Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik, anak-anak, apakah hari ini masuk semua? Untuk semua Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Anita itu Nufus, bisa dipanggil Ibu Anita. Anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian suka mendesain? Suka Ibu. Suka Ibu. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang dasar fashion design dengan mata pelajaran menemukan inspirasi dan membuat kolase. Untuk capaian pembelajaran, lingkup pembelajaran meliputi peserta didik mampu memahami proses penciptaan desain dengan menerapkan dasar-dasar desain, memahami dan membedakan style dan look, menemukan inspirasi, membuat kolase, menerapkan cara mencari bentuk dan mengembangkan desain berdasarkan style dan look. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu menemukan inspirasi dan membuat kolase. Dan kolase itu sendiri yaitu berasal dari Prancis, yaitu kolar yang berarti merekatkan dengan lem. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kolase disebut juga dengan collage yang berarti merekat. Kemudian menurut Susanto, tahun 2002 dipahami sebagai teknik seni menempel berbagai macam material selain cat, yaitu bisa menggunakan kertas, kain, kaca, logam, dan sebagainya yang dapat juga dikombinasikan dengan cat atau bahan lainnya. Selanjutnya, berdasarkan definisinya, kolase dibuat dari beberapa bagian bahan yang berbeda. Bagian-bagian ini dapat berupa jenis benda seperti kertas, benang, kain, perangko, potongan majalah, plastik, tali rafia, kertas timah, label, tutup botol, korek api, gabus, bahan alam seperti kayu, daun, biji-bijian, kulit telur, ranting pohon, sayuran, dan sebagainya. Dapat juga dipilih sebuah media seperti kertas atau kain yang dapat dikombinasikan dengan bahan klasik seperti kertas, kancing, dan kertas timah. Kertas bisa digunakan sebagai latar belakang, namun dapat juga dimiliki media dari bahan apapun yang dianggap tepat. Contohnya yaitu latar belakang bisa dari kertas isap, karton, kain seperti kain goni, kain sarung, kertas koran, sampul buku, kayu, kulit kayu halus, plastik, dan lainnya. Jadi untuk bahan-bahan kolase bisa menggunakan bahan-bahan bekas yang tadi sudah Ibu bacakan. Selanjutnya ada beberapa unsur desain dalam pembuatan kolase, yaitu ada unsur titik dan bintik, ada unsur garis, ada unsur bidang, dan ada unsur warna. Anak-anak, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak Ibu. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Selanjutnya ada jenis kolase. Di sini jenis kolase ada 3, yaitu ada fungsi, matra, dan warna atau corak. Untuk fungsi, dari segi fungsi, kolase dapat dipahami sebagai seni murni dan terapan. Yang kedua ada matra. Di dalam
jenis kolase ini matra dibagi menjadi dua, yaitu ada dwimatra atau dua dimensi, ada juga trimatra, bisa disebut juga tiga dimensi. Selanjutnya ada warna atau corak. Semua bahan yang dimanfaatkan untuk membuat kolase asalkan ditata dengan komposisi yang menarik dan unik, dengan memadupadankan warna-warna yang ada di benda tersebut. Selanjutnya, untuk peralatan kolase, peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kolase yaitu ada alat potong seperti pisau, cutter, gunting, gergaji, tang, dan lainnya. Untuk bahan perekat ada seperti lem kertas, perekat veli, PCV, lem plastik, dan lem bakar. Bisa juga menggunakan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya ada metode dalam pembuatan kolase, yaitu ada tumpang tindih atau saling menutup. Untuk tumpang tindih ini desain kolasenya harus bertumpukan, tidak boleh bersampingan. Untuk yang kedua ada penataan ruang. Untuk penataan ruang ini harus disusun, misalnya menggunakan kaset bekas. Jadi untuk penataan ruang ini kasetnya bisa ditata dengan rapi, sejajar dengan desain yang kita buat. Selanjutnya ada repetisi atau pengulangan. Yang keempat ada komposisi, beragam jenis tekstur dari bahan yang berbeda. Jadi bisa menggunakan bahan-bahan alam atau bahan-bahan dari daur ulang atau bahan bekas dalam pembuatan kolase itu sendiri. Yang kelima atau yang terakhir ada kolase dengan metode digital. Selanjutnya ada prosedur pembuatan kolase. Di dalam prosedur pembuatan kolase ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu kumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolase. Yang kedua yaitu ada munculkan sebuah tema. Yang ketiga, pertimbangkan untuk penambahan ornamen. Yang keempat, tetapkan apa yang akan ditempel di dalam kolase tersebut. Yang kelima, kumpulkan semua potongan sebelum ditempelkan. Mulailah dari latar belakang dan terus ke depan, lem potongan-potongan kolase ke dasarnya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu biarkan kolase mengering. Baik anak-anak, apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Apa aja sih jenis kolase itu? Yang pertama ada fungsi, yang kedua ada matra, yang ketiga ada warna. Oke, tepuk tangan semua. Baik, yang kedua Ibu mau bertanya lagi. Bahan apa saja sih yang Ibu akan bertanya lagi? Bahan apa saja sih yang bisa digunakan dalam pembuatan kolase itu? Rautan pensil. Terus Bahan sisa. bahan sisa apa? Kiwi, buah-buahan, boleh. Satu lagi. Kulit buah. Oke, Dik. Kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini, kita telah mempelajari tentang kolase itu dan juga fungsi, ada juga jenis-jenis kolase dan juga metode-metode dalam pembuatan kolase. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.